Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa insya Allah selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada khalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik, bukan harus ada yang mencuri, dan sampai sekarang datanya masih ada. Itu yang paling penting saya tambahkan. Nah, ini hal penting yang kedua, ya. Menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra-peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Gafur Sangaji dan Mbak Soraya, bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Tifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Tifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra-peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, tidak boleh lagi ada orang yang mengatasnamakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman, dan untuk masyarakat, ya, kami tetap juang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, terutama untuk media mainstream, media alternatif, dan juga untuk podcaster yang masih bersama saya, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah masih ada bersama kita. Sekian, terima kasih.